Kalau anak Iya, sering iya. mempertanyakan sesuatu dan orang tua jawab dengan variasi, dengan mendeskripsikan, dengan sampai asal-usul bahkan sejarahnya kayak gimana, pasti dia anaknya nanti jadi logis tuh. Cara mendidik anak berpikir logis, orang tuanya juga harus banyak Banyak belajar. belajar. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Penting ya sahabat Huda, sahabat MQ untuk punya Betul. putra-putri yang mentalnya tuh sudah baja sejak dini. Jadi ketika sudah besar insya Allah lebih enak untuk menjalani hidupnya ya sahabat Huda. Iya, biasanya suka tidak kagetan begitu ya. Karena biasanya kalau Betul. misalkan sudah gede, baru tahu hal A, B, C, ternyata itu seharusnya sudah diketahui begitu ya. Ketika Mhm. dari pembelajaran dari kecil itu sendiri. Baik, di Bandung, kita sapa terlebih dahulu ya, sahabat Konita. Ini sudah ada yang Mhm. bergabung juga, Pak Wasmin izin menyapa Alhamdulillah. dari Umi Ahmad di Taman Sari ini, Pak Wasmin. Jadi anak saya ini masih TK, Pak Wasmin. Jadi kalau pulang sekolah itu suka bercerita hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, Pak. Contoh Hmm. diganggu teman atau dimarahi guru. Nah, gimana nih Pak untuk bisa menciptakan mental baja bagi anak TK umur 5 tahun? Ini perlu apa tidak begitu? 5 tahun TK setiap pulang sekolah menceritakan hal-hal yang positifnya nggak ada ya, itu negatif semua. Iya, yang tidak menyenangkan begitu Pak Yang Wasmin. tidak menyenangkan. Nah, ini salah satu teknik kedua untuk anak berpikir logis ya. Bagus Hmm, itu. Teknik pertama untuk anak berpikir logis kan bagaimana sering mempertanyakan sesuatu. Supaya anak berpikir logis, itu biasakan anak ditanya atau mempertanyakan sesuatu. Kalau kita orang tua, kalau anak malah malah otomatis dia lebih banyak bertanya tentang sesuatu. Nah, seringnya orang tua ketika anak bertanya gitu, malah iya. merasa merasa terganggu gitu loh. Sebagai orang Padahal, tua begitu ya Pak Wasmin ya. iya, saya sering sering ngasih simulasi tuh ke orang tua gitu. Boleh sebetulnya Kang Huda, saya kasih simulasi mau nggak ya? Baik, Kita harusnya silakan. trading deh. Iya, Ya ini nih, ini kelihatan nggak Kang Huda apa nih? iya kelihatan Pak. Gelas ya Pak ya. Iya, ini Hmm, pertanyaan pertama, gelas. hmm. Pertanyaan kedua, ini apa ini Kang Huda? Pertanyaan kedua, cangkir gitu. Ya, ini apa? Pertanyaan ketiga, ini apa ini? Hmm, wadah untuk air Pak. Wadah uduk air. Pertanyaan Iya. keempat, ini apa? Apalagi ya? Wadah untuk minum juga Pak. Wadah untuk minum, untuk air. Ini apa yang kelima? Ini pertanyaan kelima. Ini apa? Hmm, apalagi ya? Nah ini kayaknya udah mentok ini Udah kayaknya. bingung ya. Baru 5 pertanyaan. Yang Baru di Jogja, yang bingung. di Jogja boleh. Teh siapa yang di Jogja? Teh Teh Konita. Konita, Pak. Teh Konita ini Aduh, apa? Yang kelima. udah diambil semua sama Kang Huda. Masa Bingung. iya? Masa iya? Coba. Ini Apa apa? ya? Wadah putih-putih yang ada Oh, pegangannya. wadah putih-putih ada pegangannya, semacam wadah. Yang keenam ini apa Teh Konita? Sama semua Pak Wasmin. Teman Aduh, semua. iya. Buat ini tempat cangkir sloki kecil buat minum saya kayak gede karena saya deketin ya. Ini kecil cuma Hmm, 80 mili Aha. buat hmm. espresso ini. Yang ketujuh ini apa? Ini kalau gatel bisa buat garuk juga ini buat Oh, garuk. Masya Allah. Iya, 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 iya. Iya, Iya, iya. Kadang-kadang buat sandaran handphone saya kalau lagi Zoom. iya betul, betul, Oh, betul. Iya, orang tua kan kalau ditanya ini apa? Cangkir. Ini apa? Cangkir. Mama tadi udah bilang cangkir. Ini apa Mama? Cangkir, 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 cangkir. Nah, suka iya, gitu. iya. Jadi merasa terganggu padahal maksudnya karena anak kan kosakatanya masih ini ya, Terbatas masih juga begitu ya. terbatas. Hmm, Maksudnya ini apa itu maksudnya bisa jadi itu bagaimana penggunaannya, itu hmm, terbuat dari apa. Itu kan bisa jawab ini cangkir, buat hmm. wadah gelas tadi, buat garuk, terbuat dari keramik gitu. Warnanya putih. Ini juga bisa buat kopi. Ini terus saja. Dia ini apa ini sampai dia dia sendiri yang bosen tuh. Kalau anak Iya, sering iya. mempertanyakan sesuatu dan orang tua jawab dengan variasi, dengan mendeskripsikan, dengan sampai asal-usul bahkan sejarahnya kayak gimana, itu anaknya nanti mau laki-laki, anaknya perempuan, mau anaknya pinter matematik atau enggak pinter bahasa, pasti dia anaknya nanti jadi logis tuh.
jadi Mhm. Iya, logis. iya, iya. Karena teknik pertama untuk anak berpikir logis itu biasakan mempertanyakan sesuatu. Kalau untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak, kalau anak mempertanyakan sesuatu, biasakan orang tua menjawab. Jawabannya kalau bisa jangan sama terus, karena anak tanya ini apa, ini apa, ini apa. Sebetulnya yang tanya ini apa, berasal dari mana, bahannya apa, bagaimana cara penggunaannya. Hanya kan anak-anak belum bisa nanya gitu. Betul. Iya, Bagaimana iya, cara iya. penggunaan nama itu, historinya bagaimana, kan anak-anak nggak ngerti gitu. Iya, iya, iya. Jawabannya pertanyaan cuma ini apa, ini apa. Maksudnya dia belum puas gitu dengan jawaban itu tuh. Dia Mm-mm. masih pengen ada yang penasaran di kepalanya itu. Itulah yang justru anak-anak yang sering bertanya itu justru anak yang kritis. Anak yang Mm. logis, Mhm. kritis gitu. Nah, yang kedua, supaya anak berpikir logis justru biasakan bersosialisasi. Karena Iya. tempatnya berpikir logis itu dalam kehidupan sosial. Karena dalam kehidupan sosial ada yang logis, ada yang nggak logis gitu. Iya, Kan iya. kita baru tahu jawaban itu logis jika kita melihat yang tidak logis. Iya, iya, iya. Saat kita melihat yang tidak logis, itu sebetulnya kita lagi berpikir Berpikir logis gitu. logis, iya. Mhm. Iya. Contoh misalnya anak dibully. Tadi kan ibu ketika pulang anak Dimarahin guru. Mm-mm. bercerita hal-hal negatif ya, dimarahin guru, ini teman gitu. Disitulah dia dia mulai berpikir logis tuh, merasakan ketidakenakan itu, meskipun yang dibidik rasa tidak enak, pikiran logisnya mulai mikir tuh. Misalnya ada anak yang membuli dia dengan fisik, Mm-mm. kita bisa ajak dialog tuh anak itu. Misalnya dia bully kamu dengan apa? Aku dikatakan pendek gitu. Kenapa kita nggak perlu tersinggung kalau ada yang mengatakan pendek, dan kita perlu kasihan terhadap orang itu kalau ada orang yang bilang fisik kita. Kenapa kita nggak perlu tersinggung? Karena yang diejek bukan kita. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa yang diejek bukan kita? Emang ya tubuh kamu yang buat kamu. Fisik kamu yang Mm. buat mamah bunda? Bukan. Itu fisik kamu dapat dari mana? Dia akan tahu jawabannya. Allah yang menciptakan fisik. Iya, jadi kalau orang itu menghina fisik kamu, berarti dia sedang menghina siapa? Menghina Allah. Iya, kasihan ya dia menghina Tuhannya ya. Dia Mm. tidak tahu ya. Berarti kalau kita dihina fisik kita, sebetulnya kita nggak perlu tersinggung karena yang dihina bukan kita. Bahkan kita perlu kasihan ke dia karena dia sedang menghina Tuhannya sendiri. Menghina Mm. ciptaan Tuhannya kan berarti menghina Tuhan. Logis-logis kayak gitu tuh yang harus ke anak-anak gitu ya. Bun, Iya. kenapa sih kamu harus pakai kerudung gitu? Kamu harus pakai, kenapa sih Bun harus pakai kerudung? Anak-anak yang lain nggak diwajibin pakai kerudung sama orang tuanya. Sini nak gitu. Ya biasanya kalau berhubungan kerudung, pikiran logisnya saya selalu pakai analogi itu, Kang Uda, yang Mm. peyem sama intan berlian. Oh, iya, iya. Logis, dia langsung masuk akal tuh. Coba kalau kalau peyem itu di mana naroknya? Biasanya di lemari besi, disimpan dengan ini, atau ditaruh di pinggir jalan. Ditaruh di pinggir jalan, digantung-gantung, dipamerin, nggak pakai baju, nggak dibajuin kan? Iya, Mm. itu karena peyem gitu. Coba kalau di toko emas, wow itu mah disimpan di sini. Tapi ada yang dipamerin, ayah itu mah yang tiruannya biasanya sama yang ini apa namanya yang masih sedikit-sedikit. Kalau yang emas intan berlian yang harganya miliaran itu udah ya ditaruh di boxnya juga tebel, udah dikunci, taruh lagi di lemari brankas, Mm. brankasnya dikunci, udah itu dikunci lagi karena dia harus aman. Tidak boleh orang sembarangan megang-megang. Mahal Mm. mana peyem sama intan berlian? Intan berlian atau ayah. Jadi kalau kamu perempuan mahal, kamu nggak akan pamer-pamerin, orang seenaknya nyolek-nyolek kamu. Kamu akan Mm. jaga diri kamu akan tutup, kamu akan jaga rawat diri kamu. Kerudung salah satunya membuat kamu menutup harga diri kamu, tidak dipamer-pamerin. Nah, kayak Mm. gitu tuh logis, anak itu jadi nggak ada bantahan lagi karena kalau nggak logis, misalnya langsung pakai doktrin-doktrin hadis-hadis kayak gitu tuh, Oh, iya, iya. itu boleh, itu harus emang di awal, tapi berpikir logisnya itu yang harus ditanamkan loh ke anak-anak itu. Mm. 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 Jadi karena agama ini menuntut kita ulul albab untuk berpikir gitu. Berpikir, Jadi betul. banyak yang logisnya kok gitu.
memang pada titik di mana tidak bisa dilogikakan yaitu ujungnya keimanan ya. Tapi banyak kok yang bisa dilogiskan, bahkan keimanan pun logis. Iman pun yang abstrak itu bisa dilogikkan kok, bisa sangat logik gitu. Kemarin saya sempat debat dengan yang masih ragu bahwa perlukah kita bertuhan gitu. Apakah kalau bertuhan harus beragama? Karena ada ateis, ada teism kan, ada ateism, ada teism. Kalau ateis itu tidak Yang percaya tidak bertuhan. Kalau teism percaya Tuhan. Tapi juga ada orang yang meragukan agama, namanya agnostis. Berasal daripada genostik ditambahin a kan gitu. Ada teisme percaya Tuhan, tambahin a jadi ateism. Genostik juga gitu. Genostik itu orang yang beragama. Tapi kalau orang agnostik di depan G ada a, itu menjadi orang yang meragukan agama. Nah, banyak orang yang teism percaya Tuhan tapi agnostik, tidak beragama gitu. Dia percaya Tuhan tapi tidak beragama. Itu biasanya kaum sekuler, kaum ilmuwan yang dia tahu bahwa semesta ini ada causa prima. Tapi saya tidak percaya agama kayak gitu ribet gitu. Nah, jadi dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu. Ada juga orang yang gnostik, nggak agnostik dia beragama tapi tidak bertuhan. Lucu juga ya. Buktinya apa? Kalau dia benar-benar bertuhan, beragama itu dia bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ke gereja, tapi dia tidak akan korupsi, dia akan jujur gitu. Kalau orang yang ke gereja, ke masjid tapi dia korupsi, sebetulnya dia beragama tapi tidak bertuhan. Karena kalau dia bertuhan, harusnya dia tahu bahwa Tuhan ada di gedung DPR, Tuhan ada di istana merasa negara. Diawasi begitu ya, masih diawasi. Iya. Dia hanya beragama tadi tidak bertuhan. Nah, akhirnya sih teman-teman diskusi saya itu saya ajak kedua itu, kamu sebetulnya meragukan agama atau meragukan Tuhan? Gitu. Kalau meragukan agama, mari kita diskusi tentang bagaimana agama ini mengatur yang berasal dari Tuhan juga gitu. Mari kita secara logik bicara tentang aturan-aturan agama di mana tidak logiknya gitu. Di mana tidak logiknya? Sholat dengan gerakan-gerakannya, orang sekarang mengembangkan yoga kok dengan gerakan-gerakannya untuk kesehatan. Hukum sampai hukum potong tangan. Coba sekarang penjara dengan sangat penuh begitu, orang udah salah harus dikasih makan, jadi beban negara tuh orang-orang yang mencuri di penjara itu. Jadi beban negara loh, udah di penjara, udah harus dikasih makan lagi, penjara penuh. Coba logik mana tuh? Hukum potong tangan malah lebih simpel, lebih efisien gitu loh kan. Gitu. Penyembelihan. Ini dialog ini sengaja saya perpanjangin karena kita lagi berpikir logis nih. Nanti kalau anak-anak kita nanya, kenapa sih ayah nggak dibius dulu gitu? Coba. Mari kita bicara agama, kenapa minta menyembelih? Bukan dibius, bukan dipukul pakai godam di kepalanya. Kan ada di tempat-tempat penyembelihan saya kasih di video tuh kan. Ada tempat-tempat berbagai macam cara penyembelihan sapi ya. Ada yang dipukul kepalanya, pingsan baru disembelih. Karena kalau nggak dipukul dulu susah banget disembelihnya. Itu bisa celaka orang itu. Kenapa dipukul? Ya supaya bisa disembelih. Tapi kan bisa dibius, ayah. Tahu nggak? Obat bius itu mahal, saudara. Bahkan saya pernah dengar dari dokter kalau ada operasi itu setengahnya itu tuh untuk bayar anestesinya. Anestesi mahal sekali gitu. Akhirnya karena obat bius itu mahal, akhirnya dipukul aja kepalanya supaya pingsan gitu. Gitu. Jadi supaya kalau sudah pingsan mah ya sudah, nggak usah disembelih lagi. Kalau banyak orang itu mah tinggal dipotong-potong aja, nggak pakai disembelih gitu. Dan akhirnya saya sajikan penelitian bahwa kalau dipukul itu rasa sakitnya luar biasa itu. Kalau dipukul itu. Tapi kalau binatang langsung disembelih itu langsung diputus bagian penghubung antara fisik dengan otak di kepalanya itu. Jadi dari frekuensi kan ada yang mengukur tuh frekuensi binatang yang dipukul dulu, ada yang langsung disembelih itu ternyata tingkat kesakitannya, tingkat stresnya adalah yang sangat rendah itu dengan disembelih langsung. Makanya dalam Islam itu sembelihnya langsung. Dengan pisau yang sangat tajam sekali, tarikan itu. Nggak boleh dengan
cet, kulitnya dulu gitu, itu menyiksa, itu nggak boleh. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, dari scientific pun sangat logik kenapa cara penyembelihan. Kenapa di Islam harus digali, di Hindu, di agama lain itu dengan dibakar, dengan di peti emas, di petian. Nah, saya ajak berpikir logis, mana yang paling efisien? Manusia berasal dari bumi, kembalikan ke bumi. Bukan dikembalikan ke udara, dibakar, itu mahal sekali. Sampai ada umat di salah satu pulau yang membakarnya harus nunggu kematian yang lain, karena tuh untuk bakarnya tuh jutaan, itu ada yang bilang puluhan juta. Acara pembakaran mayat itu puluhan juta gitu. Tahu nggak harga peti itu? Ada yang 2,5 juta. Kalau yang kaya ada yang puluhan juta untuk itu. Coba, mari kita berpikir logis gitu. Makanya kalau begitu cara mendidik anak berpikir logis, orang tuanya juga harus banyak belajar, benar. Sehingga ketika anak bertanya kita, oh mari. Tapi enak sih sebetulnya jadi orang tua sekarang kan. Tinggal kalau nggak tahu jawabannya, yuk mari kita sama-sama cari yuk di internet yuk. Jawabannya apa ya gitu. Ini apa ya gitu. Yuk cari yuk gitu. Coba di handphone kamu ketik ini keyword. Nah, anak itu diajari keyword. Kadang-kadang kalau keywordnya nggak tepat, kemana-mana masalahnya itu nanti ini browsingnya. Iya, baik, Iya. Masya Allah. Jadi itu ya Bu ya, tadi yang dari Bandung, ketika anak pulang dengan cerita-cerita itu, tanya, didengarkan, tanya. Diajak berpikir logis, masalahnya di mana. Apa yang perlu diperiksa. Gimana supaya nggak begitu lagi gitu. Gimana terus gitu. Nanti jadinya logis tuh. Itu kira-kira Kang Huda. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari Umi Ahmad di Taman Sari. Dan ini juga sebenarnya di Jogja ada yang bertanya juga ya, sahabat Konita. Tapi kita perlu jeda terlebih dahulu ya, sahabat Konita dan juga sahabat MK. Betul, nanti insya Allah bisa ditanyakan kembali begitu ya setelah jeda, atau langsung kami bacakan pertanyaan dari Anda.